Halo Sobat Kontan, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Christian Kartawijaya, Presiden Direktur dari Indosemen. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan industri semen di Indonesia secara keseluruhan dan gimana kondisi dari Indosemen di kuartal 3 ini dan di tahun 2024. Halo Pak Christian, apa kabar? Selamat baik, selamat sore. Iya, jadi mungkin langsung aja kali ya ke Ya boleh. pertanyaannya, Pak, ya, boleh. Nah, Kalau untuk dari Pak Christian sendiri melihatnya industri semen di Indonesia ini, kondisinya per hari ini tuh seperti apa ya, Pak, ya? ya jadi industri semen itu kan memang sampai dengan September kita bertumbuh sekitar 1,6% lah. Jadi sampai bulan kemarin ini Oktober. Jadi dari Q3 kurang lebih 1,6%. Jadi dan back-nya masih minus. Back-nya masih sekitar minus 2%, tapi pertumbuhan baloknya cukup baik, yaitu 11%. Jadi balok artinya semen curah. Jadi kalau kamu lihat daripada infrastruktur itu banyak kan pakai semen curah. Nah, jadi memang saya melihat ternyata pembangunan infrastruktur, pembangunan housing yang tinggi, apartemen, hotel. Nah, ini yang mendominasi pabrikan-pabrik ya. Tapi konsumsi daripada bag sayangnya masih negatif. Ya, masih negatif. Dampaknya ke Indosemen sendiri seperti apa untuk penjualan dari semen dengan industri? Iya, jadi total industri kita kan 70% itu bag, semen kantong. Jadi artinya 70% pengguna semen itu belinya di toko-toko bangunan, toko-toko besi. Dan ini yang tergantung purchasing power. Nah, tentunya semen curah ini mendrive infrastruktur, pembangunan itu tadi. Nah, bagi Indosemen sebetulnya kami berharap semen bag ini yang naik tinggi. Karena semen kantong biasanya yang kita membuat profit lebih besar daripada semen curah sebetulnya. Karena disitulah kita melihat tahun ini tahun yang tidak mudah, bukan hanya bagi kami, tapi bagi pabrikan secara keseluruhan ya. Jadi misalkan Indosemen di tahun kuartal 3 ini, yaitu date September, kita masih net income kita masih minus 16%. Tapi kalau saya bandingkan dengan pertengahan tahun kita minus 44%. Minus 40% lah, sekitar minus 40%. Jadi dari minus 40 turun jadi minus 16%. Jadi dari 16-17% EBITDA di kuartal 1, kuartal 2, sekarang kita naik lagi ke 23%. Artinya apa? Artinya ya nggak gitu bagus, tapi membaik. Jadi Q1, Q1 karena ada pilpres dan juga pileg, ya kan? Dan ini turun drastis, kemudian musim hujan, fasting month, Q3 naik, lumayan. Ya semoga Q4 juga ikutan naik nih. Q4 bisa naik, tapi kan ada liburan Pak, itu Nah ini yang salah satu kendala mungkin karena ada pilkada ya, mudah-mudahan liburnya nggak kepanjangan. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai agak sedikit turun ya, tapi Oktober kuat, Oktober tumbuhnya kuat, November juga lumayan kuat, tapi sekarang udah mulai sedikit stagnan karena mungkin hujan ya. Kalau per Oktober sendiri penjualan semennya dari Indosemen itu berapa nih Pak? Kita masih bertumbuh sekitar mungkin 8-9%, tapi karena kita bertumbuh lebih baik ya tahun ini. Indosemen tuh bertumbuh lebih baik sekitar 8-9% karena ada gerobokan. Tapi ya dibanding tahun kemarin. Ya, dibandingin bulan September juga sedikit lebih baik. Berarti kan tadi ada kondisi oversupply yang ada di industri semen di Indonesia. Nah, dari Indosemen sendiri ini untuk mempertahankan kinerja di tengah kondisi oversupply industri semen itu seperti apa, Pak? Ya, betul sekali. Jadi kita sekarang kondisi kita oversupply karena dari segi konsumsi hanya sekitar 65 juta ton. Nah, tapi kita punya kapasitas industri 119 sampai 120 juta. Jadi kita ada 55 juta ton oversupply. Nah, ini artinya utilisasi factory secara keseluruhan kurang lebih 55 sampai 60%. Jadi artinya 40% sampai 45% pabrik stop. Nah, bisa dibayangkan industri ini memang, makanya saya selalu pikir industri ini seharusnya
moratorium itu tetap dipertahankan kebijakan. Supaya tidak banyak pabrikan baru yang diizinkan lagi. Karena udah oversupply tinggi. Nah ini yang membuat tadi saya katakan kita masih minus ya, karena persaingan begitu tinggi. Dari 7 merek ke 27 merek. Nah jadi tentunya Indosemen memikirkan gimana ya make a difference gitu. Kalau consumer kayak kamu datang ke toko bangunan, kenapa milih semen 3 roda, bukan milih semen yang lain? Nah, saya harapkan mereka pilih semen 3 roda, karena semen 3 roda, semen yang pabrikan yang memperhatikan lingkungan. Makanya di Indosemen, caranya kita memperhatikan satu, efisiensi dari segi logistik. Kita itu sangat concern dengan logistik, makanya kita mengurangi logistik supaya mengurangi karbon juga kan, fuel. Yang kedua, kita mengurangi pemakaian batu bara. Batu bara kita saat ini kita udah bisa ganti 21% dengan alternatif fuel. Jadi 21% pemakaian batu bara kita kurangin. Apa itu alternatif fuel? Alternatif fuel sekam padi, kemudian RDF. RDF tuh dari municipal waste, dari sampah-sampah yang dari masyarakat. Misalkan kita beri dari Bantar Gebang, kita juga beri dari Nambo sedikit, kemudian kita beri dari banyak tempat-tempat lain. Terus kita pakai juga sekam padi, ya, terus wood chips, potongan-potongan kayu. Nah kayak gitu-gitu tuh sekarang. Jadi Indosemen sudah berusaha untuk mengurangi biaya dengan cara menggantikan fuel yang menjadi 50% biaya produksi kita dengan bahan bakar alternatif. Oke. Boleh diceritain lagi Pak tadi sedikit terkait dari pergantian penggunaan fuel tadi itu ke RDF. Nilai investasi yang dari tahun berapa yang TP masuk ke sini, terus nilai investasinya dan Iya betul. dampaknya ke keuangan, ke operasional itu seperti apa? Iya, jadi Indosemen itu sudah 5-6 tahun ini kita investasi cukup besar, sekitar 1,5 T kali sekarang, 1,5 triliun ya. Jadi dalam 5-6 tahun ini, apa yang kita investasikan? Karena kan untuk membawa RDF, membawa sekam padi, itu kan ringan dan fluffy. Jadi kita mesti investasikan cara membawa dan memasukkan ke tungku kita. Nah kemudian kita juga mesti menginvestasikan waktu kita terima, bagaimana kita ada shredded, kita memilah-milah, dan bagaimana supaya lebih storage, kita punya storage, gudang-gudang, supaya waktu kita terima sekam padi, gimana mengeringkannya. Kita terima bahkan sampai macam-macam loh kita terima, sampai potongan-potongan itu kulit sepatu, tas-tas kita terima juga. Nah bahkan kita kerjasama dengan berbagai industri, waste-nya industri juga kita terima. Misalkan susu yang sudah expired, popok yang sudah expired, ya kita terima juga, kita caca. Nah jadi ini cukup menarik. Ke depan saya percaya mestinya pabrikan semen menjadi tungku besar untuk menyelesaikan masalah sampah nasional. Jadi menurut saya itu yang kami lakukan ke depan. Jadi investasinya nggak kecil, karena butuh persiapan. Dan Indosemen saat ini sudah mempersiapkan semua pabriknya, termasuk yang baru kami akuisisi, Gerobokan, kita sudah mulai investasi, tapi jadinya tahun depan. Demikian juga Maros, Bosowa Maros, kita juga ada investasi, jadinya tahun depan. Nah, di tahun depan mereka juga siap untuk menerima. Sekarang sudah siap. Sekam padi kita bisa ambil sekitar 200-300 ton per hari. Jadi teman-teman yang punya sekam padi di mana-mana, Indosemen siap mengambil. Kalau untuk dari sampah-sampahnya sendiri tadi diambilnya dari tempat pembuangan mana aja? Terus mungkin kalau untuk dari masyarakatnya sendiri tadi kontribusinya per komunitas atau per BUMDes itu seperti apa Pak? Iya, jadi kami kalau yang RDF nih, yang kita ngomongin RDF. RDF itu kan proses dari municipal waste. Municipal waste itu sampah-sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga, kemudian itu dikumpulkan di Bantar Gebang. Nah di Bantar Gebang itu kami bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta, mereka punya RDF platform di sana. Jadi di sana itu sampah 50% yang datang fresh, 50% dari gunung sampah di sana. Kemudian mereka jadiin satu, kemudian mereka cacah. Terus mereka cacah, kemudian mereka keringkan. Ya, mereka keringkan dan mereka pilah-pilah juga. Jadi kalau yang besi diambil sama di recycle besi dan lain-lain. Nah, kemudian habis itu diayak dan kompos dipakai untuk kompos ya. Nah, sisanya itu dijadiin RDF namanya. Setelah dipotong-potong jadi size-nya kita maunya sekitar 50 cm, 30-40 cm, 50 cm. Nah, nanti udah dicacah-cacah itu, ini sebetulnya bisa di-press.
kemudian dibawa ke pabrik semen. Nah ini ada di Bantar Gebang, sekarang di Nambo itu dekat 2 kilometer dari Citerep, ya Bogor, dari sampah-sampah di berbagai tempat, tapi dia baru kecil, dia masih kecil saat ini karena baru pilot project. Kemudian kita Jakarta lagi bikin lagi di Rorotan, Jakarta Utara. Nah jadi dengan 3 tempat ini Citerep bisa menampung 2.500 ton per hari. Jadi Citerep itu punya daya tampung yang besar sekali. RDF ya. Artinya sampahnya dikali 3. Kita bisa, karena 1 ton RDF 3 ton sampah. Jadi dari 3 ton sampah itu dikeringin dan lain-lain jadi 1 ton. Gitu. Jadi artinya kalau kita punya 2.500 ton RDF, kita bisa menyelesaikan masalah sampah untuk Citerep dan sekitarnya, Jakarta, Jabodetabek, sekitar 7.500 ton per hari. Sampah besar itu. Ya itu yang kami bisa lakukan. Asal di Cirebon, Parimanan kita bisa menyelesaikan 1.300 ton per hari. Jadi artinya kali 3, kurang lebih 4.000 ton sampah. Jadi ini tugas besar, tapi kami bermimpi besar supaya kami rasa Indonesia bisa menyelesaikan masalah sampah, salah satunya memakai tungku-tungku incinerator daripada pabrikan semen. Oke. Nah, Pak, selain dari masalahnya tantangan ya tadi ya, selain dari oversupply sendiri, mungkin ada transisi dari pemerintahan baru nih, dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kan sudah ada rencana kebijakan baru terkait infrastruktur, terkait properti yang berhubungan dengan industri semen ini. Kalau dari Indosemen sendiri melihatnya rencana-rencana kebijakan itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa Ya, salah satu kebijakan yang saya appreciate yaitu mengenai penghapusan VAT untuk pembelian rumah baru. Menurut saya itu sangat baik, ya sangat mendukung saat ini di tengah-tengah suku bunga yang tinggi, sehingga ini memberikan insentif untuk para pembeli rumah baru untuk mau investasi. Ya menurut saya itu sangat positif. Jadi saya yakin bukan hanya saya, tapi perusahaan properti juga senang dengan kebijakan ini. Ini salah satu yang saya harapkan tahun depan kalau bisa ini dilanjutkan. Supaya bisa memberi gairah untuk semen kantong, semen curah tadi yang masih kecil gitu ya. Nah, itu yang saya pikir sangat penting untuk kita dapatkan. Oke. Kalau untuk dari penjualan semennya sendiri di akhir tahun kira-kira dari Indosemen berapa nih, Pak? Ya di akhir tahun ini kami masih melihat sekitar 1-2% only ya, sedikit. Ya kenaikan industri. Tapi Indosemen sendiri mungkin bisa 8-9% tadi. Ya dari tahun lalu. Karena kita punya gerobokan. Ya jadi ini yang membuat kita bisa jual. Karena tahun lalu gerobokan belum dilaporin. Tahun ini dilaporin gitu. Dan tahun depan mungkin kalau ada kebijakan 3 juta rumah. Itu kebijakan renovasi sekolah, renovasi rumah sakit. Jadi saya percaya ini salah satu yang cukup promising, tapi mungkin belum full effect lah ya. Karena kan pemerintahan lagi transisi ya. Saya nggak tahu kebijakan ini implementation-nya gimana, juklaknya. Itu yang kita lagi menanti nanti. Oke. Kalau dari semen hijaunya sendiri yang dipunyai Indosemen, kontribusinya ke penjualannya Indosemen itu seperti apa, Pak? Bisa diceritain? Ya, jadi semen hijau itu tergantung definisinya. Jadi kita sebutnya di Indosemen kita sebutnya sustainable revenue. Apa itu sustainable revenue? Di Indosemen anything kalau kita pakai clinker di bawah 60%. 60%. Jadi kalau kayak balok semen itu bukan termasuk semen hijau. Makanya Indosemen lagi mencoba mempromosikan OPC, semen curah, kebanyakan pada pakai OPC. Tapi sebenarnya kami sudah memperkenalkan semen hidrolis. Ini bisa mengurangi clinker content dari 90% ke 75%. Jadi ini mengurangi CO2. Jadi CO2 pun berkurang. Nah, tapi kualitasnya sama. Kualitas kuat tekannya bahkan dia bisa lebih baik dan bisa kadang-kadang ada yang anti sulfat, anti abrasi. Nah, menurut saya ini yang kami berharap di industri kita bisa memperkenalkan tipe ini, tipe hidrolis semen. Atau tipe slag semen, ada lagi. Tipe slag semen termasuk sustainable. Nah, ini masih sekitar kami jual kemarin mungkin 150-200 ribu ton dari total. Kuartal 3 itu? Ya, per total sampai year to date September. Nah, ini slag semen ini dipakai di Patimban.
pelabuhan Patimban untuk ngecor offshore. Pelabuhan-pelabuhan. Nah, ini slag semen hanya memakai 45%-an slag semen, clinker. Nah, ini membuat slag termasuk semen hijau. Semen kantong juga bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. PCC semen kantong bisa dikurangi sampai 55% klinkernya. Nah, jadi saya menyambut baik ini. Mungkin ke depan saya berharap tentunya pemerintah bisa mendorong pemakaian semen hijau lebih baik, khususnya di proyek-proyek PUPR, proyek infrastruktur, supaya mereka bisa diperkenankan bukan pakai OPC, tapi pakai semen hidrolis ataupun semen slag tadi. Portland semen slag. Ya, itu harapan saya sih. Atau PPC, ya. Oke. Nah, untuk sedikit nih Pak dari Indosemen untuk tahun 2025. Mungkin bisa dijelasin tantangan yang ada di industri tahun 2025 seperti apa, strateginya dari Indosemen untuk mengatasi tantangan tersebut, dan mungkin ada target-target yang bisa disampaikan nih dari Indosemen di tahun 2025. Ya, tahun 2025 Indosemen punya target sekitar industri semen mungkin kami harapkan bertumbuh sekitar 2-3%. Tapi kalau seandainya 3 juta rumah itu di kick off lebih cepat dan lebih jelas, polisinya itu bisa membuat tumbuh nggak mustahil bisa di atas 5%. Jadi bisa inline with the GDP karena satu rumah mungkin sekitar 2,7 ton, 2,5 sampai 2,7 ton per rumah. Jadi kalau ada 3 juta rumah, tahun lalu kita bangun 600.000, 500.000, jadi 2,5 juta, mungkin sekitar 6,7 juta ton pertumbuhan dari semen untuk perumahan tadi. Belum lagi mungkin kita harapkan IKN masih bisa berlanjut walaupun agak slow down, kan mau dibangun 4-5 tahun. Tapi mudah-mudahan ada domino efeknya dari IKN yang bisa terjadi. Dan juga kami berharap dari Jabodetabek saat ini ada pembangunan MRT, LRT. Menurut saya ini cukup positif. Terus jalan tol dalam kota yang dari Citra Marga lagi bangun juga. Jadi menurut saya kami cukup optimis ada bangunan data center, bangunan pabrikan EV car. Jadi teman-teman, jadi saya yakin sobat kontan, menurut saya ke depan nggak mustahil kita bertumbuh lebih baik. Tapi Indosemen melihat mungkin kita butuh transitional period, makanya kita melihat 2-3%. Nah begitu sih kurang lebih 2025. Industri. Ya, untuk industri. Indosemen sendiri kami juga melihat kami bisa bertumbuh mungkin sekitar 3-4% karena kami punya gerobokan dan Maros yang masih belum full capacity. Gitu. Ya, kami nggak tumbuh jauh lebih tinggi karena tahun ini khusus lah. Tahun ini kami tumbuh 9%, industri cuma 1,5 karena kami punya gerobokan yang tahun kemarin nggak dilaporkan. Tapi tahun ini kan udah dilaporin. Tahun depan udah sama industri. Gitu, kurang lebih begitu. Ya. Baik Pak Kris, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya di sini untuk terima kasih kembali kontan. Untuk sobat kontan, semoga pembicaraan saya dengan Pak Kris bisa memberikan insight baru untuk teman-teman terkait industri semen dan gimana dampaknya kinerja Indosemen. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Ya.